Assalamualaikum Pak Waris. Waalaikumsalam Bu Nurul. Senang bisa berjumpa dengan Pak Waris. Oh, Apa saya juga kabarnya hari mau ini? lebih senang dong. Alhamdulillah kabar hari ini baik. Cuma Iya. ada sedikit ya yang mengganggu pikiran saya Bu Nurul tadi, Bu Nurul. Kenapa tuh Pak? Iya. Sudah pagi-pagi dibuat kesel sama anak. Iya Pak. Hmm. Tadi Hmm. pagi saya lihat itu kebetulan kan tadi pagi saya piket hari Mm-mm. Kamis di sekolah kan. Nah, saya Mm-mm. cek datang itu kelas setiap kelas saya datengin. Ternyata masih banyak sampah-sampah di kolong meja, di dinding-dinding jendela, di Mm-mm. bawah-bawah itu pokoknya banyak. Itu bekas-bekas makanan dulu. Saya kesel sekali dulu. Mm-mm. Pak Waris berangkat pagi ya berarti ya tadi ya? Iya kan tadi piket Bu Nurul saya Bu Nurul. Jadi harus lebih pagi lah dari guru yang lain gitu kan karena Iya. piket. Mm-mm. Apa mungkin karena tidak ada tempat sampah Pak di kelas Pak? Sebenarnya tempat sampah ada Bu, Iya. ada. Terus enggak sih kalau masalah anak-anak males kayaknya enggak. Kayaknya mungkin kalau menurut saya pribadi itu kayaknya anak-anak itu kebiasaan. Jadi mereka itu belum Mm-mm. belum sadar kalau yang mereka buang itu adalah sampah yang menimbulkan penyakit nantinya. Jadi mereka itu belum belum sadar sebenarnya. Padahal Ah, setiap hari setiap guru masuk itu sudah mewanti-wanti, jangan buang sampah sembarangan, nanti kalau jam istirahat selesai ke kantin bungkusnya ditaruh di tempat sampah yang sudah disediakan. Tapi mm-mm. masih aja setiap pagi itu kalau saya pikir itu masih banyak. Iya. Ha. Memang itu sama, cewek cowok itu sama, siswa-siswi itu sama, menurut. Iya. Berarti ini penyebabnya karena kebiasaan dari rumah begitu ya Pak ya? Iya kebiasaan dari rumah, dari lingkungan sebenarnya. Dulu kalau saya pribadi menilainya bukan dari rumah saja, tapi dari lingkungan. Karena kan Hmm. kalau dari dulu kan biasanya cuma ada beberapa anak gitu kan. Nah, ini semuanya hampir semua kelas. Jadi kan berarti kan lingkungan, faktor kebiasaan lingkungan. Nah, ini saya Iya, juga lagi iya. mikirin betul, gimana anak-anak ini tingkat kesadaran terhadap sampah itu semakin meningkat gitu lah istilahnya. Mhm, Itu mhm, benar. mhm. Iya. Kira-kira Pak Waris ini apa yang akan dilakukan begitu? Yang akan saya lakukan, satu, saya akan membuat program pembiasaan, yaitu sebelum pembelajaran dimulai atau di jam pertama, 10 menit anak-anak dibiasakan memungut sampah yang ada di sekitarnya, lalu menyimpannya di tempat yang sudah disediakan, gitu Bu Nurul. Mhm. Nah, terus Iya. Terus, saya juga akan memutarkan video-video edukasi tentang, dampak buruk dari sampah itu. Terus manfaat dari kesehatan, menjaga menjaga lingkungan gitu, berupa video. Karena kan kalau anak-anak cuma mengandalkan guru, terus cuma diingetin oleh guru, itu kan sudah biasa Bu Nurul. Jadi mereka itu kayak masuk kanan, keluar kiri gitu loh Bu Nurul. Iya, Kayaknya seperti itu. iya. Ini menarik ya Pak Waris. Kira kalau dengan pemutaran video butuh berapa lama tuh Pak Farid? Tidak mengganggu jam pelajaran kira-kira? Nah, mungkin ini saya butuh koordinasi dulu, Bu Nurul, Heeh. dengan Iya. beberapa pihak yang, menurut saya itu bisa bertanggung jawab dalam pembiasaan ini, karena ini kan juga nanti, dampak baiknya kan ke sekolah juga, gitu kan. Mhm, Juga penanaman mhm, karakter kepada anak, gitu. Nah, nanti masalah mhm. durasi videonya mungkin kita masih mau rembuk dulu enaknya bagaimana. Terus sekiranya juga tidak mengganggu atau mengambil jam-jam yang lain gitu menurut. Begitu. Mungkin Mhm. ada apa ya, solusi lain yang lebih, tidak mengganggu, mungkin ada begitu Pak Waris, ada enggak kira-kira Pak Waris? Kan Ya sudah kalau ada dari ya, sudah mhm, penyampaian dari guru, udah tiap hari mhm, sudah wanti-wanti betul tiap begitu ya. hari ya, betul Kemudian ini betul. ada rencana video yang mungkin harus dibicarakan dengan lebih matang ini ya Pak Waris ya. Betul Kemudian betul. jadi videonya yang bagaimana, mungkin ada solusi yang lebih, ini besok nih bisa dilakukan misalnya. Tapi kalau menurut saya pribadi Bu, saya maunya itu sebenarnya ingin ada istilahnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup
Karena Mhm. menurut saya gini Bu, kalau cuma dari guru yang, apa istilahnya, yang mengedukasi, sepertinya anak-anak itu sudah kayak biasa gitu loh. Jadi kan kalau ada Mhm. dinas lingkungan hidup yang datang, kayak mereka kan orang baru lah istilahnya. Jadi anak-anak Mhm. biasanya kan lebih lebih mendengarkan orang yang baru, orang yang, "Oh ini nih dari dinas lingkungan nih," ini kayak lebih Mhm. terpercaya gitu. Sepertinya Iya. seperti itu. Cuma faktor pengendalanya ini sepertinya penyeberangan geografis Bu, menurut. Oh, berarti harus mendatangkan dari Sampang ya, Pak Waris ya? Iya, dimandangin tidak Oh. ada di lingkungan hidup, Bu. Dimandangin kan Iya. ngikutnya di Sampang. Iya, 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 iya. Wah, iya, iya, Pak Waris. Berarti nanti akan semakin banyak nih orang yang berperan nanti di dalamnya kalau begitu. Heeh, iya Bu, selain kepala sekolah, dewan guru, warga sekolah seperti caraka sekolah, terus tata usaha itu juga harus terlibat semua. Karena kan kalau dalam, suatu istilahnya, suatu apa ya, suatu acara kalau tidak ada kegiatan, kalau tidak berkolaborasi dengan semua warga sekolah kayaknya minim sekali kalau mencapai tingkat kesuksesannya, Bu. Mhm, mhm. Iya, iya, iya. Kalau dilihat dari segi biaya, Pak Waris, bagaimana nih? Untuk yang biaya, kalau kalau Iya, dari tadi, dari kalau rencana-rencana yang Pak Waris gambarkan ini. ya, kalau rencana saya di awal tadi kan, cuma itu Bu ya, 10 menit pemungutan sampah, membersihkan Mhm, lingkungan lah istilahnya. Terus mhm, diputarkan video, saya rasa untuk biaya sih kayaknya masih belum ada, karena kan belum nanti ya? ada proyektor sekolah, terus kan ada sound system dari sekolah juga, gitu kan. Mungkin yang biayanya ini kalau yang tadi solusi saya yang kedua itu, rencana saya yang kedua, yaitu mendatangkan dinas lingkungan hidup. Otomatis kan kita harus transportnya gitu kan, konsumsinya juga. Betul, Nah itu, sih. mungkin itu. Nah itu Ya. mungkin nanti yang menjadi, PR buat saya, Mhm, mungkin nanti saya ajukan ke kepala sekolah dulu atau mungkin minta kerjasama ke panitia P5 gitu, Bu. mhm. Heeh, Iya, saling saling berkontribusilah istilahnya seperti itu. mhm. Kalau Pak Waris nih, di langkah awal tadi dengan video ini, kira-kira menurut Pak Waris nih, kalau di persentase begitu ya, Mhm, mhm. ide Pak Waris nih bisa tidak gitu, goal Kalau menurut misalnya? kalau menurut saya sih sebenarnya bisa, Bu, asalkan videonya itu tetap, mengena lah, istilahnya tepat, bukan cuma video, istilahnya materi yang harus ini, kan anak-anak zaman sekarang kan kalau dikasih materi itu kayak ogah-ogahan gitu loh, Bu. Kita harus kasih contoh-contoh yang nyata dengan kehidupan kita. Contoh misalnya, kalau misalnya di video mungkin kita carikan nanti, sampah kalau numpuk itu kumannya seperti apa, terus penyakitnya apa saja, terus kalau lingkungannya bersih itu nanti manfaatnya buat kita apa. Nah, mungkin di situ nanti saya akan bekerja sama dengan, panitia P5 yang yang sudah berpengalaman di bagian kebersihan itu, Bu. Nah itu, nanti saya carikan mungkin video-video yang memang sangat cocok dan pas, yang sekiranya siswa itu fokus dan istilahnya mau mendengarkan video tersebut. Kalau cuma isinya materi tanpa ada, apa istilahnya ya, peran peran di dalam video tersebut, kayaknya anak-anak zaman sekarang itu susah sekali, Bu. Jadi harus menarik. Contoh ada adegan apa gitu kan di video nanti. Contoh misalnya Iya, ada adegan buang sampah, terus tiba-tiba, sampahnya itu banyak ulatnya atau banyak apanya dan terus berdampaknya penyakit seperti apa gitu kan, biar anak-anak itu sadar, oh ternyata buang sampah itu sepele, tapi dampaknya sangat luar biasa gitu. mhm. Gitu. Iya, Pak Waris. Nah, kira-kira berapa inilah Pak Waris, di rencana itu? Pemutaran video itu butuh berapa lama, atau seterusnya? Kan kita juga harus, apa ya, merefleksi ya, kegiatan Betul, ini berpengaruh apa tidak, begitu. berkelanjutan ya, heeh, betul. Mhm, Mungkin kalau untuk video kan, kalau
tiap hari juga atau mungkin 2 hari sekali kayaknya anak-anak juga akan jenuh juga, Bu. Mungkin, untuk video itu nanti, mungkin seminggu 2 kali, terus Mhm. setiap minggu itu ada refleksi kayak semacam tindak lanjut, persentasenya di minggu ini ada kenaikan apa, penurunan gitu kan. Jadi Mhm. heeh, biar biar tahulah istilahnya, oh minggu ini nih peningkatannya segini, minggu depannya lagi segini, kalau ada penurunan berarti langkah apa yang harus kita lakukan lagi gitu, itu menurut. Iya. Wow, rencana yang ya semoga sukses Pak Waris ya dengan rencananya ini ya. Iya, amin. Iya. Makasih Bu Nurul. Oke, kira-kira nanti ada ini enggak, ada apa ya, tindakan kalau misal kita kan sudah buat rencana, pemutaran Mhm, video misalnya, mhm. anak-anak sudah paham, ada tindakan tidak untuk anak-anak, apa perlu ya misalnya yang tidak buang video misalnya dihukum, yang tidak buang sampah misalnya dihukum begitu ya, Pak, ya? Oh ya, Atau gimana ya? Gimana itu ya, Pak? enggak, kayaknya gini Bu, kalau dihukum kayaknya akan tetap dilakukan. Jadi mungkin lebih Mhm. kepada keyakinan, kesadaran. Jadi mereka Mmm, itu buang sampah bukan karena takut dihukum, tapi karena memang mhm, menjaga kesehatannya diri gitu. Jadi mhm, biar anak-anak itu terbiasa, bukan hanya di sekolah saja, tapi juga di rumah, dimanapun mereka mhm, berada, kayak di jalanan itu kan. Kalau semacam dikasih hukuman, takutnya nanti kesannya mereka itu akan buang sampah ketika ada yang memantau. Nah, ketika tidak ada yang memantau, mereka akan, "Ya sudahlah, nggak ada yang mantau, saya buang aja sembarangan," takutnya seperti itu. Ya itu tadi, kayaknya saya perlu berarti cari video mhm, yang memang benar-benar, sekiranya siswa kita itu tahulah, "Oh, ternyata begini ya kalau kita buang sampah mhm. sembarangan, ternyata begini." Jadi biar mereka itu sadar. Mungkin tujuan dari, pembiasaan ini biar lebih sadar ke mereka, gitu. Iya. Berarti ini dampaknya akan terasa secara luas ya Pak Waris, bukan hanya di sekolah Iya, nanti yang akan betul. bersih Jadi ya. bukan hanya di sekolah saja. Betul, karena permasalahannya sebenarnya Betul. Wah, senangnya nanti buntunya dari bermain ke lingkungan. kepulauan nanti ini, pas udah bersih nih. Iya, pulaunya nanti tambah bersih kalau kalau memang tingkat kesadarannya tinggi kan. Bukan hanya sekolahnya nanti yang Mhm. bersih, tapi juga pulaunya, itu, Bu. Wah, senangnya seperti saya juga senang lihat Pak Waris nih di akhir cerita ini. Gimana Pak Waris, perasaannya Pak Waris? Ya lumayan lega, Bu, ya, karena ada teman sharing lah istilahnya. Kalau yang tadi saya Heeh. kok marah-marah sendiri, kayak, "Kok anak-anak gini Mhm, ya? Kok gini ya? Padahal sudah saya gini mhm, gini, apa yang salah?" Ternyata mhm, setelah saya sharing ke Bu Nurul, Bu Nurul ngasih ini, ngasih gini, juga nanggapinnya enak, tidak, mhm, apa mhm. istilahnya, tidak nyalahkan juga, kayak welcome gitu kan. Jadi saya juga ceritanya enak, nyambung, terus kayak kayak kurang gitu, kayak pengen cerita terus ke Bu Nurul. Jangan, nanti lewat. Oke, Pak Waris, semoga rencananya berjalan dengan baik ya, Pak, Oke, amin. dan Terima tambah kasih semangat dulu. mengajar gitu. Nah, Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi ya, Pak Waris, karena kan sudah oke. semakin lega nih Pak Waris nih. Ya, heeh. Oke, saya pamit undur diri, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama, Pak.